Dan pada saat saya sakit, tiba-tiba Tuhannya orang Kristen itu ya menampakkan diri kepada saya. Namun saya tidak bisa melihat ya wajahnya seperti apa. Karena yang saya lihat itu wajahnya itu bersinar berkilo-kiloan. Saya tidak bisa melihat karena saking ya berkilonya, sinarnya luar biasa. Saya cuma melihat ya dia pakai jubah putih. Salam sahabat hidup untuk bersaksi. Perkenalkan, nama saya Rahtomo Jati. Kata orang tua saya darah utama dan yang sejati, karena memang saya anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Dan setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saya ditambah nama Cornelius. Harapan saya seperti perwira Itali yang takut akan Tuhan, sedekahnya, doanya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya ditambah nama Cornelius. Jadi Cornelius Rahtomo Jati. Sekali lagi saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena saya lahir dari keluarga Islam, jadi keluarga saya itu semua itu dari Muslim. Baik kakek nenek saya, ya semua kakek nenek moyang saya, lalu orang tua saya, saudara dari bapak saya, ibu saya, ya tidak ada satupun yang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak saya lahir, dari sejak saya kecil, ya saya diasuh oleh kakek nenek saya. Kenapa? Karena hari kelahiran saya itu sama dengan bapak saya, Minggu Kliwon. Jadi orang Jawa ya lahir wetonnya sama itu tidak boleh kumpul satu rumah dengan orang tuanya. Sehingga dari kecil, dari sejak saya lahir, langsung saya diasuh oleh kakek nenek saya atau mbah saya. Dan di dekat rumah dari kakek nenek saya itu ada musola. Sehingga dari kecil saya sudah belajar mengaji, saya belajar menulis huruf Arab seperti itu. Ya saya belajar huruf Arab, ya saya belajar membaca alif, ba, ta, sa, jim, ka, kho, dal, lal, itu saya sudah membaca dari sejak saya kecil. Jadi saya ya tiap hari gitu ya, kalau sore itu saya ke musola, saya ngaji, saya juga sholat 5 waktu pada waktu itu. Lalu setelah kelas 5 SD itu kakek saya itu sakit keras dan dirawat di rumah sakit Yakum, Yayasan Kristen untuk Umum. Ya, dirawat di rumah sakit Yakum atau Yayasan Kristen untuk Umum. Dan di rumah sakit itu pada saat saya ya pulang sekolah lalu diajak nenek saya untuk menjagai kakek saya di rumah sakit itu, saya lihat itu di dinding ya dipasang gambar Tuhannya orang Kristen seperti itu. Sehingga membuat hati saya ya itu bertanya-tanya. Kan itu manusia, kenapa orang Kristen sembah dia sebagai Tuhan? Sehingga membuat hati saya itu bertanya-tanya, saya berpikir itu manusia. Tapi orang Kristen sembah sebagai Tuhan. Dan di rumah sakit itu ya, di samping meja di mana kakek saya dirawat itu ada Alkitab kecil, terbitan Gideon. Ditaruh di meja ya, Alkitab kecil kalau saudara pernah menjumpai. Terbitan Gideon itu di sana ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Mazmur, ya ada Matius sampai Wahyu. Dan di rumah sakit itu ada Alkitab saya ambil, lalu saya baca-baca. Setelah saya baca, saya lihat-lihat begitu ya sepintas, ternyata orang Kristen itu mengajarkan sesuatu tentang kasih, tentang hal yang baik. Saya baca ada kata-kata hikmat ya di Amsal, lalu ya di Mazmur, lalu Pengkhotbah gitu ya, Kidung Agung. Saya lihat ada kata-kata yang bagus di sana. Lalu saya mulai membaca ya Injil Matius gitu ya. Saya cuma lihat sepintas saja. Lalu Markus, Yohanes gitu. Saya lihat judulnya di Yohanes. Itu saya lihat ya Alkitab itu mengajarkan sesuatu tentang kasih seperti itu. Tetapi membuat saya itu makin bertanya-tanya. Namun kenapa orang Kristen ya menyembah Yesus itu ya sebagai Tuhan? Bukankah Yesus itu manusia? Saya bertanya-tanya terus. Setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, ya kakek saya itu meninggal.
Ya, kakek saya meninggal, dan setelah meninggal langsung dikuburkan. Jadi kalau orang muslim itu meninggal nggak nunggu lama, 2-3 hari gitu ya. Nggak, langsung hari itu dikuburkan. Dan setelah usai dikuburkan, setelah selesai dikubur, ya sorenya mau maghrib itu saya tiduran di ranjang. Jadi di ranjang itu ada kelambunya seperti itu. Dari dalam ya, kelihatan di luar gitu ya. Dari luar itu kelihatan dari dalam. Ya saya tiduran. Pada saat saya tiduran, tiba-tiba saya melihat itu kakek saya kok masih hidup. Seolah masih hidup. Padahal siangnya baru dikubur. Sehingga membuat saya itu ketakutan dan saya pingsan, nggak sadarkan diri. Dan badan saya panas, lalu tidak mau makan lagi. Lalu saya dibawa ke mantri suntik ya, mantri kalau di kampung dulu ya, itu nggak sembuh. Lalu dibawa ke dokter juga nggak sembuh. Lalu dikasih obat dari dukun ya, dikasih minuman gitu, nggak sembuh juga. Demamnya makin tinggi. Dan saya sakit pada waktu itu. Saya merasa ketakutan, ya, saya merasa gelap seperti itu. Lalu saya sakit karena melihat kakek saya yang sudah dikubur itu seolah masih hidup. Sehingga saya ya mengalami sakit, tidak mau makan lagi, hanya minum itu dipaksa juga supaya ada cairan. Dan saya masih ingat pada waktu itu saya kurus banget karena sakit beberapa hari tidak mau makan. Dan pada saat saya sakit, tiba-tiba saya berjumpa atau ketemu dengan Tuhannya orang Kristen yang seperti di rumah sakit yang saya lihat di gambar itu. Ya, yang saya bertanya-tanya itu, masa itu Tuhan itu kan manusia? Dan pada saat saya sakit, tiba-tiba Tuhannya orang Kristen itu ya menampakkan diri kepada saya. Namun saya tidak bisa melihat ya wajahnya seperti apa. Karena yang saya lihat itu wajahnya itu bersinar berkilo-kiloan. Saya tidak bisa melihat karena saking ya, berkilonya, sinarnya luar biasa. Saya cuma melihat ya dia pakai jubah putih dan saya berpikir ini seperti yang di rumah sakit. Dan pada saat saya melihat penglihatan itu ya, tiba-tiba saya merasa bisa tenang, ya, badan saya tidak panas lagi, dan akhirnya saya mulai minta minum ke nenek saya dan mulai dikasih minum, ya, mulai minum banyak. Ternyata bukan hanya minum saja, saya mulai dikasih makan dan makanan itu bisa saya habiskan. Akhirnya mulai bisa makan, mulai bisa minum dan saya sembuh. Saya pulih lagi, saya sembuh. Setelah saya sembuh, ketemu Tuhannya orang Kristen, saya minta pindah ke SD Kristen. Ini naik kelas 6 SD, saya pindah ke SD Kristen. Saya ngomong sama nenek saya, Mbah, aku mau pindah ke SD Kristen. Nah, saya ngomong begitu, lalu nenek saya katakan, kenapa kamu mau pindah ke SD Kristen? Kamu mau menjadi orang kafir. Jadi orang Kristen itu dianggap sebagai orang kafir karena mentuhankan manusia. Namun saya ceritakan, karena saya sembuh ketemu Tuhannya orang Kristen, akhirnya saya diizinkan pindah di SD Kristen. Jadi di SD Kristen itu tentunya ada pelajaran agama Kristen, seperti itu. Setelah saya naik, ya, maksudnya saya lulus SD Kristen, ya, saya lalu sekolah di SMP, itu SMP negeri, ya, saya di SMP negeri itu saya mulai ngekos. Karena apa? Saya tinggal di desa, SMP itu di kecamatan, ya saya di desa, di kecamatan. Dari desa saya ke kecamatan itu jalannya rusak banget. Kalau hujan itu seperti lumpur seperti itu. Akhirnya orang tua saya kosin saya. Dan di SMP negeri itu, ya itu orang, ya saudara kita orang Muslim itu setiap Jumat itu pulang duluan. Lalu yang Kristen masih tetap tinggal di kelas untuk ikut pelajaran agama Kristen. Dan pada saat ada pelajaran agama Kristen, saya tidak pulang, saya ikut duduk di kelas itu pengen tahu tentang kekristenan, seperti itu. Lalu setelah saya lulus SMA, saya sekolah di SMA Kristen. Jadi SMA Kristen Widya Wacana Purwodadi Grobogan, itu SMA saya. Saya sekolah di SMA Kristen dan saya ngekos juga. Dan di SMA Kristen itu justru saya terpengaruh dengan pergaulan saya. Karena memang ya waktu itu saya ngekos satu kamar itu laki-laki 9 orang dari berbagai sekolah yang ada di kabupaten. Itu ngekos kumpul 9 orang laki-laki ya.
Dan di kosan itu ya saya satu kamar dengan orang Kristen. Ya, dengan orang Kristen. Saya masih ingat saudaraku ya, dengan orang Kristen namanya Agus Sugianto. Ya, dia satu kamar dengan saya, orang Chinese. Itu satu kamar. Dan di kosan itu ya, saya itu ya tiap hari bukan belajar. Ya, saya ngapain? Saya ajak teman-teman di kos itu judi. Jadi pulang sekolah bukan belajar, tapi untuk judi, main remi, main kartu, saudaraku. Awalnya ya nggak pakai taruhan, tapi lama-lama ya pakai taruhan. Taruhan pakai uang. Uang yang dikasih dari orang tua untuk membayar kos, bayar sekolah, buat makan 1 minggu, itu buat ini judi. Akhirnya ya uang habis. Judi itu ya bukan menang tapi banyak kalahnya, seperti itu. Uang habis. Orang tua sudah kasih uang buat judi, uang habis. Mau buat bayar SPP ya sudah nggak ada uang lagi. Mau buat bayar makanan ya kita makan ya uang sudah habis. Kadang saya harus ngebon ke warung ya makan dulu, bayarnya nanti, seperti itu. Jadi setiap kali saya pulang sekolah, pasti saya ajak teman-teman saya itu untuk main judi, saudara. Seperti itu. Jadi main judi itu kadang sampai larut malam. Bisa sampai jam 1, ya, sampai pagi ya, sampai jam 2, seperti itu. Baru tidur. Dan setelah saya tidur, itu saya satu kosan itu yang orang Kristen, tiap pagi, kadang jam 4:30 sudah bangun, jam 5 sudah bangun. Itu dia ambil gitar, dia selalu nyanyi. Dia selalu nyanyi, ya, nyanyi lagu pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus, lalu sambutlah Yesus. Itu yang dinyanyikan setiap hari, setiap pagi. Setelah nyanyi, dia berdoa, dia selalu doakan saya. Dia selalu mendoakan saya supaya sadar, supaya benar, seperti itu. Dia selalu doakan saya setiap pagi. Padahal waktu itu ya saya lagi tidur pulas-pulasnya, dia nyanyi, sehingga membuat saya itu jengkel, kesel, seperti itu. Sehingga pada saat teman saya ini sudah berangkat sekolah, senar gitarnya semua saya gunting. Ya. Senar gitar itu ya, 6 itu saya gunting semua. Lalu setelah pulang sekolah, ketemu sama saya, dia lihat senarnya sudah putus semua, dia tanya, ini siapa yang mutusin senar gitar saya? Saya katakan, itu saya. Kenapa? Marah ya? Enggak, jangan begitu dong. Kan itu untuk main gitar buat saya. Gitu. Iya, kamu berisik. Tiap hari main gitar terus, nyanyi terus. Saya keberisikan. Nah, anehnya dia tidak marah. Besoknya diganti lagi senar yang baru. Dia tetap tiap pagi dia selalu nyanyi, dia selalu mendoakan saya. Dan kerjaan saya nggak pernah belajar waktu SMA itu. Bandel banget. Tidak pernah belajar. Karena pergaulan, saudaraku. Dan akhirnya karena tiap hari berjudi, uang yang dikasih orang tua saya itu sudah habis buat bayar SPP, buat makan, habis gitu ya. Sehingga saya nggak bisa bayar uang sekolah. Nggak bisa bayar uang sekolah. Apalagi sudah masuk kelas 3, mau ujian nasional, saya nggak bisa bayar uang sekolah. Saya mulai dikasih surat peringatan dari sekolah, kalau tidak bayar akan dikeluarkan. Karena sudah beberapa bulan. Seperti itu. Sehingga saya berpikir untuk mendapatkan duit ini, ya ngapain ya? Ya, bagaimana cara mendapatkan uang? Akhirnya saya kumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Jadi SMA itu sudah bisa melakukan kejahatan. Saya mencuri motor bersama dengan teman saya. Ya. Nyuri motor, dijual ke Manado. Akhirnya saya bisa ya membayar SPP itu. Saya bisa membayar SPP. Kadang saya ya masih sekolah, saya nggak masuk ya, maksudnya masih SMA. Pada saat sekolah itu saya kadang bolos, saya sudah berani ke Jakarta juga. Akhirnya setelah saya lulus SMA, saya ke Jakarta, saya makin ya, nggak karuan hidup saya. Saya kumpul dengan komplotan orang-orang yang kerjaannya nyuri motor. Ya, satu rumah itu ngontrak satu rumah di daerah Jurang Mangu sana, Bintaro.
Itu kerjaannya komplotan, pencuri motor, merampok, seperti itu. Tapi anehnya setiap ada penggerbekan, saya selalu tidak ada di tempat. Saya selalu tidak ada di tempat. Ya, teman saya yang ketangkep, ada yang ditembak di tempat, ada yang mati, ada yang ditembak kakinya. Lalu ya dibawa ke kantor polisi. Dan pas ada penggerbekan itu, saya pasti tidak ada di tempat. Akhirnya saya kabur. Saya kabur, lalu saya mau mencari pekerjaan yang baik, yang benar. Saya membaca lowongan di koran, akhirnya saya melamar kerja, diterima di perusahaan farmasi di daerah Cimanggis. Ya, saya di daerah Cimanggis itu di perusahaan farmasi bagian packing. Ya, packing obat, ngepak-ngepak obat. Dan di sana juga timbul niat jahat saya juga. Di perusahaan itu, ya obat yang belum di blister, yang mau di packing itu, yang masih butiran, itu saya keluarkan. Banyak sekali. Saya keluarkan, saya masukin plastik, saya taruh di loker dulu. Lalu saya bawa keluar setiap saya pulang kerja, ya sebanyak saya bisa bawa, saya taruh di plastik, saya taruh di kaos kaki, kanan kiri, kadang di ketek saya keluar. Dari perusahaan itu, di pos satpam yang diperiksa cuma tasnya saja. Seperti itu. Jadi setelah sampai kosan, itu obat saya hitung, lalu saya jual di tukang obat pinggir jalan di Jatinegara, itu mau beli dia. Jadi setiap hari itu saya bisa dapat uang antara 400.000. Ini tiap hari loh. Itu tahun 94 ya, 94 tahun itu. Uang segitu itu besar. 400.000, kadang 500, kadang bisa 800, seperti itu tiap hari. Saya keluarkan obat itu, saya jual. Nah, suatu kali perusahaan curiga, bahan baku segini, hasil produksi kok segini. Oleh karena kecurigaan itu, maka ada pemeriksaan di loker setiap karyawan, diperiksa. Ya, pada saat ada pemeriksaan itu, ya saya tidak masuk karena kurang enak badan. Ya, loker diperiksa, ya itu bukan hanya atasan saja yang meriksa, tetapi dia panggil dari Polsek Simpangan Depok. Polisi pun ya langsung diajak untuk datang memeriksa loker-loker karyawan. Ternyata di loker itu bukan hanya saya. Ada karyawan yang lain juga pada naruh obat di sana, bawa keluar obat itu. Makanya hasil produksinya tidak sesuai dengan bahan baku. Dan akhirnya ya orang-orang yang melakukan itu, ya selain saya itu ditangkap di kantor polisi. Anehnya saya pas gak masuk kerja karena kurang enak badan. Akhirnya saya lolos lagi, tidak ketangkap polisi. Dan saya ketakutan, saya lari kabur ke tempat teman saya di daerah Tangerang. Lalu saya minta dicarikan kerjaan. Dan di sana saya dapat kerjaan di perusahaan keramik. Ya, saya sebagai karyawan, saya bekerja di perusahaan itu. Dan saya ngekos di perusahaan itu, saya bekerja di pabrik keramik, sekalipun ya kerjanya keras sekali. Karena itu bahan bakunya kan dari tanah liat ya, banyak debu gitu, saya mau. Nah, karena apa? Karena saya butuh pekerjaan itu, saya menghindari juga dari kejaran polisi. Dan setelah saya dapat kerjaan, saya ngekos. Ya, saya ngekos, rutinitas saya bekerja, lalu saya ngekos. Nah, suatu kali pada saat saya ngekos, ya di kosan saya, samping kosan saya itu ada orang yang main gitar, nyanyi lagu pujian. Ya, tetangga kosan saya. Ya, dia main gitar, nyanyi lagu pujian, lagunya itu, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Itu yang dinyanyikan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Karena dia nyanyi seperti itu, saya ingat teman saya waktu SMA nyanyi juga lagu itu. Saya samperin ini, tetangga kosan saya. Saya samperin, saya tanya, Mas, agamanya Kristen ya Mas? Oh iya. Kenapa Mas? Kristen juga ya? Dia tanya, Kristen juga ya? Saya dengan spontan ngaku, oh iya saya Kristen. Padahal KTP saya itu masih Muslim. Ya, memang saya nggak pernah sholat lagi. KTP saya Muslim, ya, saya masih Islam. Seperti itu. Tapi saya ngaku, iya saya Kristen. Lalu dia tanya, kalau minggu ke gereja mana? Saya nggak pernah ke gereja. Oh gitu ya, mau nggak besok saya ajak ke gereja, itu pas malam minggu. Oh ya boleh, boleh. Lalu saya minggunya diajak ke gereja.
Dan saya pikir gereja itu kan bangunan permanen ya, gedung yang ada salibnya seperti itu. Ternyata gereja itu hotel dan restoran. Jadi hotel restoran Istana Nelayan yang ada di Jatiuwung. Lalu saya diajak ke gereja, orang sudah banyak pada masuk ke ruangan gereja itu. Lalu saya masuk ke ruangan gereja itu ya, yaitu restoran Istana Nelayan. Saya masuk ke gereja itu. Saya lihat sudah orang banyak banget ya pada beribadah di sana. Lalu pada saat saya masuk, saya itu mendengar lagu pujian yang dinyanyikan tetangga kosan saya, yaitu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dan pada saat saya mendengar lagu itu, saya dijamah Tuhan. Saya bisa menangis, mengeluarkan air mata. Dan sepanjang ibadah itu, saya bisa menangis terus dijamah Tuhan, dilawat Roh Kudus. Sekalipun lagunya riang, lagu sukacita, saya tetap menangis terus. Lalu pendeta berkhotbah. Dan pada saat pendeta berkhotbah, khotbahnya tentang pertobatan. Sehingga membuat saya itu makin menangis. Saya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Saya disadarkan akan kesalahan saya. Dan seusai khotbah, pendeta tantang jemaat untuk maju ke depan didoakan. Akhirnya saya tanpa ngomong sama teman yang ngajak saya di samping saya langsung ke depan. Langsung ke depan minta didoakan. Dan saat itu saya dilawat Tuhan luar biasa. Saya menyadari kesalahan saya, dosa saya, apa yang pernah saya lakukan. Dan akhirnya saya menyerahkan diri, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya dibaptis 9 April 1995. Saya terima Yesus. Dan ada suatu perubahan yang sangat luar biasa setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Yang dulunya saya merokok tiap hari. Sehari bisa habis 2-3 bungkus. Setelah dibaptis, lahir baru. Sampai sekarang 1 batang pun tidak pernah saya isap. Bahkan yang tadinya sering minum minuman keras ya, seperti whisky, ya minuman beralkohol seperti itu, saya minum. Ya anggur juga yang memabukkan saya minum. Setelah dibaptis sampai sekarang sedikit pun nggak pernah saya rasakan. Ada suatu perubahan yang luar biasa. Memang firman Tuhan tergenapi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Saya mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya mengalami kasih mula-mula. Sehingga kerinduan saya itu selalu datang kepada Tuhan. Kalau ada ibadah, saya selalu ikuti. Baik itu ibadah pertengahan minggu, ibadah hari Jumat, ya, ibadah doa malam, ibadah youth, ya, hari Sabtu, ibadah minggu ada 3 kali. Saya ikutin seharian. Saya ikutin ibadah itu. Kasih mula-mula saya luar biasa. Dan setiap hari di kosan saya itu, ya, saya punya tip mini combo, ya, Polytron itu. Saya selalu setel. Saya setel lagu pujian, yaitu Radio Pelita Kasih. Itu radio favorit saya. Jadi saya nggak pernah nyetel lagu-lagu lain, lagu dunia atau berita-berita. Yang saya setel itu selalu Radio Pelita Kasih. Ya, di sana ada puji-pujian, ada firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang disampaikan. Lalu di tengah acara itu ada promosi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi. Dan saya mendengar promosi itu, penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi, sehingga saya merasa terpanggil untuk saya masuk ke Sekolah Tinggi Teologi, saudara. Dan akhirnya saya tinggalkan pekerjaan, saya masuk di Sekolah Tinggi Teologi. Saya sekolah di sana, saya belajar ya firman Tuhan, dan saya mulai mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudaraku. Lalu tahun 2004 saya mulai menikah, ya. Menikah 2004, lalu Tuhan karuniakan saya anak perempuan 2006. Dan pada saat anak saya masih kecil, ya umurnya hampir 1 tahun begitu. Tiba-tiba tengah malam itu adik saya menghubungi saya, menelpon saya, memberi kabar. Kalau orang tua saya itu sakit keras. Orang tua saya sakit keras. Dan keluarga sudah kumpul, sudah gak sadarkan diri, sudah koma. Saya ditelepon.
Dan teleponnya itu sudah jam 11-an malam. Tidak mungkin saya bisa pulang. Tidak mungkin saya bisa ketemu orang tua saya. Karena itu sudah malam, anak saya juga masih kecil. Lalu saya minta ke adik saya belum bisa pulang sekarang. Tapi tolong itu speaker handphone nyalakan, saya mau berdoa buat ibu. Saya berdoa. Handphone saya suruh nyalakan, saya berdoa. Dan saya berdoa, saya minta supaya ya keluarga saya yang ngumpul itu aminkan apa yang saya doakan, sepakat. Dan mereka semua mau karena pengen orang tua saya itu sembuh, kan begitu ya. Dan mereka sudah panggil santri-santri juga sebelumnya, ya bacain surat Yasin gitu saudaraku, ya. Tapi nggak sembuh. Akhirnya ya tengah malam itu, ya dia ngasih kabar. Lalu saya mau mendoakan. Itu handphone dinyalakan speakernya. Dan saya berdoa. Saya doakan begini di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, ya, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala roh kematian kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, roh maut tidak berhak atas ibuku. Kami patahkan dalam nama Yesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Dan pada saat saya ngomong amin, tiba-tiba ibu saya mulai sadar dan minta minum. Akhirnya dikasih minum, lalu dikasih makan, mau, dan sembuh saat itu juga. Dan pada saat ibu saya sembuh, bapak saya mulai heran. Mulai heran, dia ngubungi saya. Kok berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya, di dalam nama Yesus kok bisa sembuh ya? Padahal sudah sakit, sudah nggak sadarkan diri. Sehingga bapak saya mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tahun 2007 dibaptis, saudaraku. Ibu saya yang disembuhkan Tuhan justru tidak terima Yesus. Ibu saya terima Yesus setelah kematian orang tua saya tahun 2015 bulan Mei. Lalu bulan September ibu saya bersama adik saya perempuan mau dibaptis. Lahir baru terima Yesus, saudaraku. Lalu adik saya laki-laki di bawah saya terima Yesus. Di bawahnya laki-laki, ya, dari adik saya yang masih belum terima Yesus. Mereka masih Muslim, masih Islam. Istrinya juga Islam. Mereka pakai peci, ya, pakai kerudung. Ya, mereka sholat 5 waktu. Dan itu keyakinan mereka, ya kita menghormati, kita menghargai. Tapi saya punya keyakinan bahwa satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Itulah keyakinan saya, saudaraku. Karena apa? Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau saat ini saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu merupakan kebanggaan saya. Apalagi sekarang saya juga boleh dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu semua juga karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Untuk itu saya bangga memiliki Tuhan Yesus yang sanggup merubah hidup saya, yang menyelamatkan saya dari dosa, bahkan memulihkan kehidupan saya. Dan Tuhan mau memakai saya sebagai alat di tangannya. Karena Tuhan Yesus yang bisa merubah hidup kita dari tidak baik menjadi baik, dari berdosa menjadi diampuni dosa kita, sehingga kita mengalami pemulihan, kita mengalami pembaharuan pikiran, sehingga hidup kita, ya, diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, bagi setiap kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari buka hati untuk Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia sehingga manusia memperoleh keselamatan. Hanya melalui nama Yesus. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus ngomong begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi saya bangga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya bangga boleh melayani Tuhan. Demikianlah kesaksian saya akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, yang menyaksikan apa yang sudah saya saksikan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat hidup untuk bersaksi. Amin. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, dilimpahi, sempurnanya anugerah-Mu selama-lamanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan.